Malam itu, hujan turun deras di desa yang terpencil di kaki gunung. Suasana di sekitar rumah Pak Dono begitu sunyi, hanya terdengar suara air hujan yang membasahi tanah dan atap rumah. Lampu rumah Pak Dono yang kecil dan sederhana terpantul lemah dari dinding-dinding yang sudah mulai kusam. Di dalam rumah, Pak Dono tengah duduk sendirian di ruang tamu, mengamati sebuah buku tua yang terletak di meja kayu di hadapannya. Buku itu sudah tua, sampulnya sobek-sobek dan halamannya menguning, seolah telah berusia ratusan tahun. Buku itu adalah milik almarhum ayahnya, yang dikenal dengan pandangannya yang aneh dan kontroversial terhadap dunia spiritual. Pak Dono, seorang pria berusia 50 tahun, tidak percaya begitu saja pada kisah-kisah aneh yang diceritakan ayahnya dulu. Namun, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Dari semua cerita tersebut, ada sebuah nama yang terus mengganggu pikirannya, Dajjal. Sebuah entitas yang menurut buku ini memiliki kekuatan yang bisa mengubah takdir umat manusia. Pak Dono bukanlah seorang yang mudah terpengaruh oleh tahayul atau mitos. Namun, ketika ayahnya meninggal dunia secara tiba-tiba dalam keadaan mengenaskan, perasaan tidak tenang mulai menyelimuti dirinya. Keanehan mulai terjadi di sekitar rumahnya. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, bayangan-bayangan hitam terlihat di jendela, dan yang lebih mengerikan, ada sebuah gambar yang selalu muncul di dinding rumahnya. Sebuah simbol berbentuk lingkaran dengan mata yang mengerikan di tengahnya. Semakin lama, Pak Dono semakin terobsesi untuk mencari tahu lebih dalam mengenai simbol ini, dan terutama, mengenai Dajjal yang disebut-sebut sebagai kekuatan gelap yang dapat membawa bencana bagi umat manusia. Suatu malam, ketika Pak Dono sedang membaca buku itu dengan serius, sebuah suara ketukan datang dari arah pintu. Ketukan itu terdengar pelan, namun cukup jelas untuk mengganggu konsentrasi Pak Dono. Ia berjalan perlahan menuju pintu depan dan membukanya. Di sana, berdiri seorang pria tinggi besar dengan wajah yang tidak dikenalnya. Pria itu mengenakan pakaian hitam dan terlihat sangat serius. "Pak Dono?" tanya pria itu dengan suara berat. "Iya, saya Pak Dono. Ada apa, Pak?" jawabnya, mencoba menjaga ketenangannya meski ada rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. "Nama saya Arman. Saya datang untuk memberitahu Anda sesuatu yang penting. Bisakah kita berbicara?" ujar pria itu dengan nada yang penuh rahasia. Tanpa berpikir panjang, Pak Dono mengangguk dan mempersilakan Arman masuk. Arman tidak banyak bicara. Ia hanya duduk di kursi depan meja kayu dengan pandangan serius. Pak Dono yang merasa cemas mulai bertanya, "Apa yang ingin Anda bicarakan? Anda tampaknya datang dengan maksud tertentu." Arman menghela napas panjang, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. Dengan hati-hati, ia membuka amplop tersebut dan mengeluarkan sebuah foto lama yang terlihat sangat usang. Foto itu menunjukkan seorang pria tua yang sedang berdiri di depan sebuah pintu kayu besar, dengan mata yang tajam menatap lurus ke kamera. Pak Dono terkejut saat melihat foto itu, karena pria dalam foto itu sangat mirip dengan almarhum ayahnya. "Ini ayah saya," kata Pak Dono dengan suara bergetar. "Dari mana Anda mendapatkan foto ini?" Arman menatap Pak Dono dengan serius. "Foto ini saya temukan di sebuah tempat yang tidak biasa. Tapi yang lebih mengejutkan adalah, pria dalam foto itu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang harus Anda ketahui sebelum semuanya terlambat." Pak Dono semakin bingung, namun rasa penasaran mulai menguasai dirinya. "Apa maksud Anda dengan itu?" tanyanya. Arman menatap Pak Dono lebih dalam. Ayah Anda adalah salah satu pemuja Dajjal. Ia telah terlibat dalam sebuah perjanjian gelap yang sudah lama berlangsung. Dan kini, Dajjal telah kembali untuk menuntut janji yang telah dibuat." Pak Dono terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Tidak mungkin," katanya. "Ayah saya bukan orang seperti itu." Arman menggelengkan kepala. "Mungkin Anda tidak tahu banyak tentang ayah Anda, Pak Dono. Tapi perjanjian itu sangat nyata. Saya telah mengumpulkan informasi tentangnya. Ada sebuah kelompok rahasia yang telah berusaha memanggil Dajjal ke dunia ini. Mereka percaya bahwa dengan melibatkan kekuatan gelap ini, mereka akan mendapatkan kekuasaan yang tak terbatas. Ayah Anda adalah bagian dari kelompok itu."
Pak Dono merasa dunia di sekitarnya berputar. Mungkin ia memang tidak tahu banyak tentang ayahnya, tetapi kebenaran yang disampaikan Arman terasa seperti sebuah mimpi buruk yang semakin nyata. Arman melanjutkan, sekarang, Dajjal telah memulai proses kebangkitannya. Dan satu-satunya cara untuk menghentikannya, adalah dengan menghancurkan simbol-simbol yang telah disebar di sekitar desa ini. Anda harus menemukan mereka sebelum terlambat. Pak Dono mulai merasakan ketegangan yang luar biasa. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ia abaikan begitu saja. Dengan hati yang berat, ia berkata, "Apa yang harus saya lakukan?" Arman menatapnya dengan mata yang penuh keseriusan. Anda harus mengikuti petunjuk ini. Waktu sangat terbatas. Jika Anda gagal, desa ini akan menjadi tempat terakhir bagi siapapun yang tinggal di sini. Pak Dono mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi dengan keraguan. Namun, ia tahu bahwa langkah pertama sudah diambil. Ia harus mencari tahu lebih dalam tentang ayahnya, tentang Dajjal, dan tentang apa yang sedang terjadi di desa ini. Ketika Arman meninggalkan rumahnya, Pak Dono merasa lebih bingung dan ketakutan daripada sebelumnya. Tetapi ia tahu satu hal, sesuatu yang sangat buruk sedang menunggunya. Malam itu, Pak Dono terjaga sepanjang malam, matanya tertuju pada buku tua yang tergeletak di meja. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya? Apakah perjanjian itu benar-benar ada? Dan yang lebih menakutkan lagi, apakah ia sudah terlambat untuk menghentikan semuanya? Hujan masih turun dengan deras, seolah turut merasakan ketegangan yang melanda rumah Pak Dono. Di luar sana, bayangan gelap bergerak perlahan, seiring dengan langkah-langkah Dajjal yang semakin mendekat. Pagi hari datang dengan cerah, namun tidak ada rasa lega dalam diri Pak Dono. Hatinya dipenuhi kecemasan yang tak dapat dijelaskan. Setelah pertemuannya dengan Arman, ia merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat kelam tengah terjadi di desanya. Seseorang yang tidak ia kenal, dengan cara yang misterius, telah mengungkapkan kebenaran yang mengerikan tentang ayahnya dan kekuatan gelap yang mungkin sudah menghantui desa ini jauh sebelum ia menyadarinya. Dengan tekad yang semakin bulat, Pak Dono memutuskan untuk melanjutkan pencariannya. Ia tahu bahwa untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, ia harus menggali lebih dalam tentang ayahnya dan peran yang dimainkannya dalam perjanjian yang telah disebutkan Arman. Selama ini, Pak Dono tidak pernah tahu bahwa ayahnya menyimpan rahasia besar. Sejak kecil, ia hanya mengenal ayahnya sebagai seorang pria yang tegas, pekerja keras, dan penuh kasih sayang. Namun, ternyata, di balik semua itu ada sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan, dan lebih berbahaya. Hari itu, Pak Dono memutuskan untuk mengunjungi sebuah gudang lama yang terletak di belakang rumahnya. Gudang tersebut dulu digunakan oleh ayahnya untuk menyimpan berbagai barang lama. Namun sejak kematian ayahnya, Pak Dono tidak pernah merasa perlu untuk memasuki tempat itu lagi. Namun, dengan perasaan yang berat, ia memutuskan untuk membuka pintu gudang dan mencari petunjuk yang mungkin ada di sana. Gudang itu penuh dengan debu dan jaring laba-laba, seolah tidak ada yang menyentuhnya selama bertahun-tahun. Pak Dono mulai meraba-raba rak-rak kayu yang tergeletak di sekitar gudang, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberikan jawaban. Di sudut ruangan, matanya tertuju pada sebuah peti kayu besar yang tertutup rapat. Peti itu tampak sudah sangat tua, namun entah mengapa, Pak Dono merasakan sebuah aura yang aneh saat melihatnya. Dengan hati-hati, ia membuka peti tersebut dan menemukan sebuah tumpukan surat-surat lama. Beberapa di antaranya tampak sangat rapuh. Di atas tumpukan surat itu, terdapat sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu hitam. Kotak itu tampak sangat sederhana. Namun ada sesuatu yang membuat Pak Dono merasa ketakutan saat menyentuhnya. Setelah membuka kotak tersebut, ia menemukan sebuah buku kecil yang sangat tebal. Buku itu sangat berbeda dengan buku yang sudah ia temukan sebelumnya. Dan yang lebih mengejutkan, buku itu tampak lebih baru, seolah baru saja ditulis. Pak Dono mulai membuka halaman-halaman buku tersebut dengan cemas. Setiap halaman yang ia baca semakin mengungkapkan kebenaran yang lebih menakutkan. Buku itu berisi catatan tentang ritual-ritual gelap yang melibatkan pemujaan terhadap Dajjal. Di dalamnya,
Ada catatan tentang perjanjian yang dibuat oleh ayahnya bersama dengan sejumlah individu lain yang tampaknya berasal dari berbagai belahan dunia. Mereka semua terlibat dalam upaya memanggil Dajjal untuk menguasai dunia, dengan janji mendapatkan kekuatan tak terbatas sebagai imbalannya. Halaman demi halaman buku itu semakin mengungkapkan betapa dalamnya ayahnya terlibat dalam perjanjian itu. Tidak hanya itu, Pak Dono juga menemukan nama-nama orang yang terlibat dalam kelompok pemuja tersebut. Salah satu nama yang muncul berkali-kali adalah Arman, pria yang baru saja mengunjunginya semalam. Ternyata, Arman bukanlah orang yang datang untuk memberi peringatan, melainkan salah satu anggota dari kelompok itu yang berusaha memastikan bahwa perjanjian tersebut tetap berlangsung. Dengan rasa cemas yang semakin dalam, Pak Dono memutuskan untuk menemui Arman sekali lagi. Ia harus mengetahui lebih banyak tentang rencana kelompok ini dan perannya dalam semua ini. Setelah berpikir sejenak, Pak Dono menyiapkan barang-barang yang mungkin dibutuhkan untuk perjalanannya. Ia membawa buku itu serta foto ayahnya, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut yang dapat menjelaskan keadaan. Setibanya di rumah Arman, Pak Dono merasa ada sesuatu yang aneh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar rumah, meskipun lampu masih menyala di dalam. Ia mengetuk pintu beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Rasa cemas mulai menyelimuti dirinya, dan tanpa berpikir panjang, Pak Dono memutuskan untuk memasuki rumah tersebut. Pintu depan terbuka tanpa hambatan, dan ia melangkah masuk ke dalam rumah. Keheningan yang mencekam menyambutnya. Suasana di dalam rumah terasa sangat berbeda, lebih dingin dan suram dibandingkan dengan sebelumnya. Pak Dono berjalan perlahan menuju ruang tengah, di mana ia menemukan Arman tergeletak di lantai, dengan darah menggenang di sekeliling tubuhnya. Tubuhnya yang kaku dan mata yang terbelalak memperlihatkan bahwa pria itu telah mati dalam keadaan yang sangat mengerikan. Dengan perasaan panik, Pak Dono bergegas memeriksa tubuh Arman. Namun, yang ia temukan bukan hanya kematian yang mengerikan, melainkan sebuah simbol hitam yang terukir di dahi Arman, simbol yang sama dengan yang sering muncul di dinding rumahnya. Pak Dono merasa mual melihatnya. Namun ia tahu bahwa simbol itu adalah tanda bahwa Dajjal semakin dekat. Pak Dono segera keluar dari rumah Arman dan berlari kembali ke rumahnya. Semakin ia mencoba untuk mengungkapkan kebenaran, semakin ia merasa terperangkap dalam pusaran kekuatan gelap yang tak bisa dihentikan. Buku-buku yang ia temui, simbol-simbol yang muncul, serta kematian Arman yang misterius, semuanya menunjukkan bahwa dunia yang ia kenal sekarang telah berubah menjadi tempat yang penuh dengan bahaya dan kegelapan. Saat Pak Dono kembali ke rumah, ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Semua petunjuk yang ia temui hanya membawa lebih banyak pertanyaan. Perasaannya semakin kuat, bahwa apa yang telah terjadi di desanya bukan hanya sekadar kebetulan, melainkan sebuah rencana besar yang melibatkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Dengan langkah gontai, Pak Dono membuka pintu rumahnya dan melangkah masuk ke dalam kegelapan. Ia tahu bahwa ia harus segera menemukan cara untuk menghentikan kebangkitan Dajjal, sebelum semuanya terlambat. Pak Dono terdiam di ruang tamu rumahnya, mata terpaku pada buku tua yang kini ia simpan rapat di tangannya. Perasaan cemas dan bingung bercampur aduk dalam dirinya. Semakin dalam ia menggali kebenaran tentang ayahnya dan kekuatan gelap yang menguasai desanya, semakin ia merasa terjebak dalam sebuah takdir yang tak bisa ia hindari. Kejadian-kejadian mengerikan yang telah ia saksikan dan alami hanya menunjukkan satu hal: Dajjal sudah mendekat, dan upaya untuk menghentikannya tampaknya semakin tak mungkin. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang berhembus dari luar rumah membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Pak Dono tahu bahwa ia harus segera mengambil keputusan, namun kebingungannya semakin dalam. Ia tidak tahu siapa yang bisa ia percaya lagi. Arman yang datang memberi peringatan ternyata adalah bagian dari kelompok pemuja Dajjal, dan kematian pria itu yang mengerikan hanya menambah ketegangan yang mencekam. Semua yang ada di sekitar Pak Dono kini terasa seperti permainan kekuatan yang tidak dapat dimenangkan oleh manusia biasa. Di tengah kebingungannya, terdengar suara ketukan keras dari luar pintu rumahnya. Hati Pak Dono berdegup kencang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan ragu, ia berjalan mendekat dan membuka pintu. Di luar, berdiri seorang pria bertubuh tinggi besar dengan wajah yang tidak dikenalinya.
Pria itu mengenakan jas hitam yang tampak bersih. Namun ada sesuatu yang aneh dalam tatapan matanya. Matanya tajam, penuh dengan rasa dingin yang sulit dijelaskan. "Pak Dono?" Suara pria itu terdengar dalam dan tegas. "Iya, ada apa?" jawab Pak Dono, berusaha tetap tenang meskipun hatinya diliputi kecemasan. Pria itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia hanya mengamati Pak Dono dengan tatapan yang tajam, seolah menilai segala sesuatu yang ada di sekitar pria itu. Akhirnya, pria itu berkata dengan suara yang datar, "Saya datang atas nama kelompok yang sama dengan yang Anda ketahui. Anda harus ikut dengan saya." Pak Dono terdiam sejenak. "Apa maksud Anda? Kelompok yang seperti apa?" Pria itu kembali menatap Pak Dono dengan tatapan kosong. "Kelompok yang sedang menyiapkan kebangkitan Dajjal. Kami tahu Anda sudah tahu banyak, dan kami tidak bisa membiarkan Anda menghalangi rencana kami." Dengan ketegangan yang semakin meningkat, Pak Dono merasa langkahnya terhimpit oleh pilihan yang semakin sempit. Meskipun ia merasa takut, namun sesuatu dalam dirinya menuntut untuk melawan, untuk menemukan kebenaran yang lebih dalam. "Saya tidak akan ikut dengan Anda. Saya tidak peduli apa yang Anda inginkan. Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini." Pria itu menatap Pak Dono dengan senyum yang sangat dingin. "Kebenaran sudah jelas. Dajjal akan bangkit, dan Anda tidak bisa menghentikannya. Namun, ada satu hal yang bisa Anda lakukan. Kami membutuhkan Anda untuk menjadi bagian dari ritual akhir yang akan mengakhiri semuanya. Anda akan menjadi kunci." Dengan kata-kata itu, pria tersebut melangkah mendekatkan tubuhnya ke Pak Dono, seolah-olah ingin memastikan bahwa pria itu tidak akan melawan. Namun, dengan naluri yang mulai bergerak, Pak Dono mundur beberapa langkah. "Saya tidak akan menjadi bagian dari kebangkitan Dajjal," ujarnya tegas. Pria itu mendekatkan wajahnya ke telinga Pak Dono, dan dengan suara yang lebih rendah, ia berkata, "Anda tidak punya pilihan, Pak Dono. Apa yang Anda cari hanya akan membawa Anda pada satu jalan yang sudah ditentukan. Sebagai pemuja, Anda harus memahami bahwa takdir sudah ada." Dengan penuh kebingungan, Pak Dono menyadari bahwa pertempuran ini lebih besar dari dirinya. Ketika pria itu melangkah mundur dan menghilang dalam kegelapan malam, Pak Dono tahu bahwa ancaman ini bukan hanya sekadar kata-kata kosong. Sesuatu yang sangat besar dan berbahaya tengah menunggunya, dan perasaan ketakutan yang mendalam mulai merasuki dirinya. Keesokan harinya, Pak Dono memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang ritual yang disebut-sebut dalam buku dan catatan yang ia temukan di gudang. Pencarian kali ini membawanya menuju sebuah tempat yang selama ini ia anggap tidak relevan. Sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran desa. Rumah itu tampak sangat rapuh, dikelilingi oleh pepohonan lebat yang sudah mulai tumbuh tak terkendali. Pak Dono merasa aneh saat mendekati rumah tersebut. Namun rasa ingin tahu membawanya untuk terus melangkah. Saat ia memasuki rumah tua itu, Pak Dono merasakan atmosfer yang sangat berbeda. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin, dan kegelapan seolah menelan seluruh ruangan. Di dalam ruangan tersebut, ia menemukan sebuah altar yang dipenuhi dengan benda-benda aneh dan simbol-simbol yang menyerupai yang telah ia lihat sebelumnya. Di atas altar tersebut, ada sebuah patung kecil yang tampak menyeramkan. Patung itu menggambarkan sebuah sosok yang sangat tinggi dengan mata yang penuh kebencian, dan di sekelilingnya terdapat tulisan-tulisan yang tampaknya bukan berasal dari bahasa manusia. Pak Dono merasakan bahwa tempat ini adalah inti dari semua yang terjadi. Disinilah segala sesuatu bermula. Disinilah para pemuja Dajjal melaksanakan ritual-ritual gelap yang telah mengikat mereka dengan kekuatan jahat. Ia tidak tahu bagaimana bisa, namun semakin lama ia berada di sana, semakin ia merasakan bahwa sesuatu yang sangat buruk akan segera terjadi. Saat ia mencoba untuk menyentuh patung itu, tiba-tiba udara di sekitar rumah itu bergetar hebat. Pak Dono merasa seperti ada sesuatu yang sangat besar dan mengerikan tengah bangkit dari kegelapan. Suara gemuruh yang datang dari kedalaman tanah membuat seluruh rumah bergetar. Pak Dono merasakan getaran yang mengguncang seluruh tubuhnya. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar dari rumah itu, berusaha menghindari apapun yang akan terjadi. Saat ia menengok ke belakang, ia melihat bayangan gelap yang mulai membayangi rumah tua itu,
seperti entitas yang tidak bisa dilawan. Pak Dono berlari ke arah rumahnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, semakin lama ia berada di sini, semakin ia merasa bahwa apa yang sedang terjadi bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar mitos. Dajjal, kekuatan gelap yang menakutkan itu, telah mulai menunjukkan dirinya. Kini, tidak ada jalan kembali. Takdir telah menunggu. Pak Dono kembali ke rumahnya dengan napas yang terengah-engah. Sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa dibayangkan, kini semakin mendekat. Ia merasa seolah-olah langit dan bumi sedang berkumpul, menghimpitnya dalam gelap yang semakin pekat. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah ada kekuatan yang berusaha menariknya kembali ke dalam kegelapan itu. Ketika ia masuk ke dalam rumah, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Pintu depan rumahnya tiba-tiba tertutup dengan keras. Dan seketika itu pula lampu-lampu di dalam rumah padam. Kegelapan menyelimuti ruangannya, bahkan lebih gelap daripada malam yang sudah begitu pekat. Di tengah kegelapan itu, Pak Dono merasakan hawa yang sangat dingin, seolah-olah sesuatu yang tidak kasat mata mengelilinginya. Ia merasakan seperti ada mata yang mengawasi, sepasang mata yang tak terlihat, namun dapat dirasakannya. Pak Dono mencoba menyalakan lilin di meja kayu, namun tangan yang gemetar membuatnya kesulitan. Sebelum ia bisa mendapatkan cahaya dari lilin itu, terdengar suara pelan yang berasal dari sudut rumah. Suara itu semakin mendekat, seperti suara langkah kaki yang sangat ringan namun penuh dengan makna, membawa ketegangan yang semakin menggerogoti rasa aman dalam dirinya. Pak Dono menahan napas dan berdiri tegak, berusaha mendengar lebih jelas. "Tolong!" Terdengar suara itu, namun sangat pelan, seolah berasal dari tempat yang jauh. "Tolong hentikan semuanya." Pak Dono segera menoleh, mencoba mencari sumber suara itu, namun tak ada siapapun. Hanya ada kegelapan yang semakin mendalam. Semakin lama, suara itu terdengar semakin jelas, dan ternyata berasal dari dalam dirinya sendiri. Ia merasa seperti dirinya sedang berbicara dengan dirinya sendiri, suara yang berusaha memperingatkan dirinya agar berhenti mencari kebenaran, agar tidak melangkah lebih jauh ke dalam jalan yang tak terduga ini. Perasaan ketakutan yang mencekam membuat Pak Dono kembali teringat pada buku yang ia temukan di gudang dan catatan yang ia baca tentang ritual pemujaan Dajjal. Buku itu menyebutkan bahwa kekuatan gelap yang dipanggil melalui perjanjian dengan Dajjal akan mengendalikan setiap pemujanya. Dalam beberapa kasus, kata buku itu, mereka yang terlibat dalam ritual tersebut akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa, tetapi dengan harga yang sangat mahal, jiwa mereka sendiri akan menjadi milik Dajjal. Pak Dono merasa keringat dingin mengalir di tubuhnya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Pencariannya sudah membawanya pada titik ini, dan apa yang harus ia hadapi selanjutnya adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa ia bayangkan. Jika ritual ini memang benar-benar terjadi, jika Dajjal benar-benar bangkit, maka bukan hanya hidupnya yang akan terancam, seluruh desa, bahkan dunia, bisa jatuh ke dalam kegelapan abadi. Suara ketukan terdengar lagi, kali ini lebih keras. Pak Dono segera berlari menuju jendela dan membukanya. Ketika ia melihat keluar, matanya tertumbuk pada pemandangan yang membuat darahnya serasa beku. Di luar rumah, di jalanan desa yang sunyi, ia melihat bayangan-bayangan gelap bergerak perlahan menuju rumahnya. Mereka seperti sosok-sosok tak kasat mata, bayangan yang berputar-putar di tengah hujan yang turun dengan deras. Mereka tidak mengeluarkan suara, hanya gerakan mereka yang tampak samar dan menyeramkan. Pak Dono merasa ada sesuatu yang sangat buruk akan terjadi jika ia tidak segera mengambil langkah. Dalam sekejap, ia teringat akan percakapan terakhirnya dengan Arman. Arman pernah mengatakan bahwa hanya dengan menghancurkan simbol-simbol yang tersebar di sekitar desa, mereka bisa menghentikan kebangkitan Dajjal. Namun, Pak Dono tahu bahwa waktu yang dimilikinya semakin sedikit. Tanpa ragu, Pak Dono bergegas meninggalkan rumah dan berjalan menuju pusat desa. Keheningan malam terasa mencekam, dan semakin ia berjalan, semakin ia merasakan kehadiran sesuatu yang mengintai di balik kegelapan. Suara hujan yang terus turun terdengar seperti desisan bisikan yang mengganggu pikiran. Matanya terus terfokus pada jalanan yang tampak kosong,
Namun perasaan bahwa ada sesuatu yang mengamati dirinya terus mengusik pikirannya. Setibanya di pusat desa, Pak Dono melihat beberapa rumah yang tampak seperti sudah lama tidak dihuni. Rumah-rumah itu tampak sepi, dan udara di sekitarnya terasa sangat berat. Di salah satu rumah tua yang terbengkalai, ia melihat ada cahaya samar yang terpancar dari dalam. Dengan perasaan yang tidak menentu, Pak Dono mendekati rumah tersebut. Ketika ia memasuki halaman, ia merasakan getaran yang aneh di tanah di bawah kakinya. Tanpa pikir panjang, ia melangkah menuju pintu depan yang tampak setengah terbuka. Di dalam rumah itu, suasana sangat gelap, tetapi ada sebuah meja besar yang terletak di tengah ruangan. Di atas meja tersebut, Pak Dono melihat benda-benda yang sangat mengerikan. Sebuah patung kecil yang tampak menyeramkan, serta berbagai simbol yang dipahatkan di dinding. Tiba-tiba, ia merasa seolah-olah tubuhnya dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Sebuah suara bergema di dalam kepalanya, peringatan yang sangat kuat. "Awas, jangan sentuh itu." Namun, Pak Dono merasa seperti ada kekuatan yang menariknya untuk mendekati meja itu. Di atas meja, ada sebuah simbol besar yang terukir di kayu. Simbol itu tampak sangat familiar. Simbol yang telah ia lihat sebelumnya. Simbol yang berhubungan dengan Dajjal. Dengan tangan yang gemetar, Pak Dono menyentuh simbol itu, dan seketika itu pula sebuah ledakan suara keras mengguncang ruangan. Sekelilingnya dipenuhi dengan cahaya yang sangat terang, yang membuat Pak Dono terjatuh ke belakang. Sesaat setelah cahaya itu meredup, Pak Dono merasa tubuhnya lemas, dan seketika itu juga, suara bisikan yang mengerikan terdengar di telinganya. "Kamu sudah terlambat," kata suara itu. "Kekuatan Dajjal tidak bisa dihentikan. Kamu sudah memilih jalan yang salah." Pak Dono tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Rasa takut semakin menguasai dirinya. Namun ia tahu bahwa kegelapan ini telah datang, dan ia mungkin hanya memiliki sedikit waktu untuk menghentikannya. Pak Dono terkulai lemas di lantai, terperangkap dalam kegelapan yang semakin mendalam. Suara bisikan yang terdengar seperti gema dari kedalaman neraka terus mengisi kepalanya. "Kamu sudah terlambat," suara itu berkata lagi, kali ini lebih jelas, seolah berbisik langsung ke telinganya. "Dajjal telah bangkit, dan tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang." Tubuh Pak Dono gemetar. Tubuhnya terasa begitu berat dan tak bisa digerakkan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikatnya, mengurungnya dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Namun, di dalam kegelapan itu, ada satu hal yang masih mengalir dalam dirinya. Rasa ingin bertahan hidup. Rasa ingin melawan. Sambil berjuang untuk bangkit, Pak Dono berusaha mengingat semua yang telah ia pelajari. Buku-buku yang ia temukan, simbol-simbol yang ia lihat, dan peringatan dari Arman semuanya menunjukkan satu titik yang jelas. Ada satu cara untuk menghentikan kebangkitan Dajjal, meskipun itu tampak sangat mustahil. Dengan sedikit kekuatan yang tersisa, Pak Dono bangkit dari lantai, matanya berusaha menyesuaikan diri dengan gelapnya ruangan. Ia tahu bahwa kunci untuk menghentikan kebangkitan Dajjal ada pada simbol-simbol itu, simbol-simbol yang tersebar di sekitar desa. Namun, ia juga tahu bahwa untuk menghancurkan simbol-simbol itu, ia harus menemukan sumber kekuatan yang mengendalikannya. Jika tidak, desa ini, bahkan dunia, akan jatuh dalam kekuasaan Dajjal. Pak Dono melangkah keluar dari rumah tua itu, tubuhnya masih terasa lelah dan pusing. Namun tekad untuk melawan lebih besar daripada rasa takut yang mencekam. Dengan langkah yang semakin yakin, ia berjalan menuju pusat desa. Sesampainya di sana, matanya langsung tertuju pada simbol besar yang terukir di tanah. Simbol yang sama yang ia lihat di rumah Arman dan juga di rumahnya sendiri. Ini adalah pusat dari segala kekuatan gelap yang telah menyebar ke seluruh desa. Namun, saat ia melangkah mendekat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Langit di atasnya tiba-tiba gelap, seperti ada kekuatan yang mengerahkan energi untuk memblokir cahaya. Angin mulai berhembus kencang, membawa kabut tebal yang mengaburkan pandangan. Di antara kabut itu, Pak Dono melihat bayangan gelap yang bergerak perlahan mendekat. Tiba-tiba, di depannya muncul sosok yang sangat mengerikan. Sosok itu tinggi besar, tubuhnya terbalut dalam pakaian hitam, dengan mata yang merah menyala. Itu adalah Dajjal.
Pak Dono terdiam sejenak. Ketakutan hampir membuatnya tak bisa bergerak. Namun, dalam hatinya, ada satu pertanyaan yang memaksa dirinya untuk bertindak. Apa yang harus aku lakukan? Dajjal berdiri di hadapannya dengan senyum yang dingin dan penuh kebencian. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Suara Dajjal terdengar seperti guruh yang menggetarkan seluruh tanah. Kau sudah melangkah jauh, Pak Dono. Tapi tidak ada jalan kembali. Aku sudah menguasai segalanya. Semua ini sudah ditentukan. Pak Dono, meskipun tubuhnya gemetar, memandang Dajjal dengan tekad yang baru. Ia tahu ini adalah pertarungan terakhir, dan tak ada pilihan lain selain melawan. Saya akan menghentikanmu, kata Pak Dono dengan suara penuh keberanian, meskipun terdengar sangat lemah. Dajjal tertawa keras. Suara tawanya seperti dentuman petir yang memecah keheningan. Kau tidak akan bisa melawanku, katanya, karena kamu adalah bagian dari takdir ini. Sama seperti ayahmu. Sama seperti mereka semua. Pak Dono merasa keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun, ia teringat pada satu hal, sebuah petunjuk dari buku yang ia temukan. Sebuah ritual yang bisa menghancurkan kekuatan Dajjal jika dilakukan dengan benar. Ritual itu melibatkan penghancuran simbol-simbol yang ada di seluruh desa, tetapi untuk melakukannya, ia harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Tidak ada cara lain. Hanya dengan menghancurkan kekuatan pusat Dajjal, dunia ini bisa diselamatkan. Mata Pak Dono menatap tajam pada simbol besar di bawah kakinya. Simbol yang berkilau dengan energi gelap. Ia tahu, ini adalah saatnya. Untuk menghancurkan simbol itu, ia harus memusatkan seluruh kekuatan dan tekadnya. Tanpa ragu, Pak Dono mulai membaca mantra yang ia temukan dalam buku ayahnya. Suara desisan yang samar keluar dari bibirnya. Setiap kata yang diucapkannya seolah memecah ketenangan di sekitarnya. Dajjal menatap Pak Dono dengan penuh amarah. Kamu pikir mantra usang itu bisa menghentikanku? Aku adalah yang pertama, yang terakhir, yang akan menguasai dunia. Namun, saat Pak Dono menyelesaikan mantra terakhir, sebuah ledakan cahaya terang muncul dari pusat simbol yang terukir di tanah. Dajjal menggeram keras, seolah merasakan bahwa kekuatan gelap yang ia bangun sedang dihancurkan. Cahaya yang memancar begitu terang, dan Pak Dono bisa merasakan getaran yang luar biasa. Tanpa diduga, tanah di bawah kaki Dajjal mulai retak, dan sosok gelap itu mulai bergetar hebat, seolah tubuhnya akan hancur. Dengan kekuatan terakhir, Pak Dono berteriak, Dajjal, kamu tidak akan menang. Tiba-tiba, sosok besar itu berteriak kesakitan. Seluruh tubuhnya mulai pecah, dan dalam sekejap, Dajjal menghilang dalam ledakan cahaya yang sangat kuat. Ruang di sekitar desa menjadi hening, dan angin yang sebelumnya begitu kencang tiba-tiba mereda. Pak Dono jatuh tersungkur ke tanah. Napasnya terengah-engah, tubuhnya kelelahan setelah pertempuran yang begitu hebat. Kekuatan gelap yang menyelimuti desa akhirnya mulai menghilang, dan suasana menjadi tenang kembali. Namun, Pak Dono tahu bahwa meskipun Dajjal telah dihentikan untuk sementara, pertempuran ini bukanlah akhir. Kekuatan gelap yang terlepas tetap akan terus mengintai. Matahari terbit di balik pegunungan, membawa harapan baru bagi desa yang sebelumnya terperangkap dalam kegelapan. Pak Dono, meskipun kelelahan dan terluka, tahu bahwa ia telah menjalankan takdirnya, menghentikan kebangkitan Dajjal dan menyelamatkan dunia dari kegelapan yang lebih besar. Namun, di kejauhan, bayangan gelap masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Terima kasih telah melihat dan juga mendengarkan video ini sampai habis dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda agar mereka menikmati ketegangan seperti yang Anda rasakan juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar untuk selalu mendukung channel kami agar lebih baik dan bisa membuat cerita yang lebih menegangkan dan juga menyeramkan.